Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Halo sahabat bahasa, balik lagi di Siniar Subasita, suara bahasa dan sastra untuk kita. Dan tentunya hari ini kita bakal ngebahas terkait dengan sastra maupun juga terkait dengan kebahasaan. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi nih di Balai Bahasa. Ya, dan tentunya sini ada Kak Bali. Halo Kak Bali. Halo Suman dan juga apa sih nama sapaannya? Sahabat bahasa. Oh, sahabat bahasa. Yeah. Untuk bukan sahabat yang itu ya. Ya bukan. Oh, bukan. Tempatnya beda ya. Beda platform. Baik. Oh ya, kabarku baik Suman dan juga halo sahabat bahasa semuanya. Semoga juga yang menonton tayangan ini juga kabar dan situasinya semuanya baik ya. Betul sekali. Dan tentunya sahabat bahasa semua bahwa hari ini kita bakal ngebahas berawal dari Gita. Aduh, apa itu Gita? Siapa sih Gita itu kan? Iya, kita kan yang di rumah-rumah kayak Gita ini apakah seorang dambatan hatinya Kak Bali? Tolong jangan membuat berita-berita baru Suman. Oke, nggak boleh buat hoax ya. Iya. Oke, bisa dijelasin dulu deh Kak Bali. Gita itu apa Kak? Oke, berawal dari Gita ya. Jadi sebenarnya kan gini ya, Gita itu kan lumrah ya, sahabat bahasa semuanya lumrah dengan nama perempuan ya. Tapi laki-laki juga ada namanya Gita loh. Nah, seperti itu. Tapi mereka-mereka yang memiliki nama Gita itu Suman dan juga sahabat bahasa itu mereka terinspirasi dari Gita sesungguhnya. Apa tuh esensi Gita itu? Sang punya Gita itu sendiri. Iya. Jadi Gita itu kan sebenarnya dalam bahasa Sanskerta ya, dalam bahasa Sanskerta itu artinya nyanyian lagu seperti itu. Jadi iya, berawal dari lagu, berawal dari nyanyian seperti itu. Tapi kan lagu yang dimaksud itu bukan sebenarnya kalau kita berbicara secara universal ya kan ya semua lagu itu kan artinya dalam bahasa Sanskerta itu artinya Gita. Betul. Tapi dalam hal ini seperti yang kita ketahui bersama ya Suman dan juga sahabat bahasa yang ada di rumah yang lagi menonton. Jadi Gita itu juga identik dengan kebudayaan Bali dan juga kebudayaan Hindu gitu ya, seperti Dharma Gita. Jadi maksudnya itu adalah berawal dari Gita, yang dimaksud adalah berawal dari Dharma Gita. Oke. Jadi sahabat bahasa di rumah gitu ya kan. Udah terjawab nih Gita itu siapa gitu ya kan. Gita itu adalah esensi bawah nyanyian. Nah, dan tentunya nyanyian yang dibawakan ini bukan serta-merta hanya menghibur, tapi mengedukasi pasti Kaknya. Oh, berat banget ya mengedukasi. Ya karena platformnya beda kan, tadi udah dibilang platformnya beda. Iya. Nah, kalau dari Kakak sendiri kenapa Kakak tertarik banget nih untuk menyuarakan hal ini? Iya. Terima kasih Suman. Sebenarnya bisa tertarik itu karena terbiasa seperti itu ya. Sebagai seseorang yang pernah kecil ya, jadi jadi iya nggak ujuk-ujuk udah seperti sekarang ini. Jadi pernah kecil, maksudnya itu pernah mengenyam masa-masa indah saat kecil, saat sekolah dasar itu kan. Nah, jadi sahabat bahasa dan juga Suman pada saat sekolah dasar itu aku pernah dipilih untuk mewakili kelas untuk lomba Dharma Gita, maaf ya bilang Dharma Gita gitu. Dan sebenarnya pada saat itu masih terpaksa gitu kan. Apalagi stereotype-nya itu di luar itu kan Dharma Gita itu, apalagi zaman dulu ya, zaman ketika orang-orang itu belum open minded gitu kan, apalagi belum kayak sekarang itu ya masih ada stereotip itu loh di lapangan, di masyarakat itu bahwa ya kalau nyanyi itu kan identik dengan perempuan, jadi agak sedikit malu gitu loh. Tapi tertariknya itu karena semua yang telah aku dapetin, semua proses baik pujian, kemudian juga kritik, bulian dari orang-orang yang pernah melakukan itu kepada aku, yang pernah nitip kenangan ke diriku ini, jadi aku akhirnya tertarik, apalagi sampai ketika yang namanya saat SMA, kemudian juga sampai saat kuliah, karena aku mulai menyadari bahwa apalagi kan Dharma Gita ini identik dengan background pendidikanku, karena latar belakang pendidikanku yaitu agama. Jadi aku merasa bahwa kedepannya itu aku harus bisa dikenal nih sebagai orang yang punya satu keahlian atau satu concern yang dia selalu perhatikan. Nah, kalau menurutku dan aku memutuskan untuk menaruh pilihanku pada Dharma Gita ini yang akan aku selalu pelajari seperti itu. Terlepas semuanya kan penting untuk dipelajari, tapi satu hal yang aku ingin seriusi adalah Dharma Gita ini. Dan itulah alasan kenapa
nanti ini bakal ngebahas ke depannya nih. Nanti kan ada beberapa hal yang bakal kita kasih tahu nih ke sahabat bahasa semua bahwa ada something. Iya. Ya, dan tentunya pasti dari kakak sendiri ini kan otomatis sudah mengetahui nih lingkungan kita di Bali terkait dengan pembelajaran agama maupun bahasa tuh seperti apa sih, dan akhirnya kan tercetuslah kakak untuk menginisiasi Gita ini sebagai medianya. Nah itu dari sudut pandang Kak Bali bagaimana? Iya, ini juga salah satu yang menjadi alasan kuat ya. Kenapa aku akhirnya tetap untuk ada di jalan ini ya. Jadi seperti ini, Sumano juga sahabat bahasa yang ada di luaran sana ya. Kondisi pendidikan kita ya tentang agama dan juga bahasa Bali itu sebenarnya kita tidak bisa bilang juga secara sepihak itu buruk gitu kan, atau betul, kurang baik seperti itu. Tapi ayo kita bilang bahwa kondisi pendidikan kita tentang pendidikan agama dan juga bahasa Bali saat ini tuh sudah mulai berbenah, apalagi kan sudah ada zaman digitalisasi. Betul. Tapi kalau kita lihat kondisinya secara nyata ya, pendidikan itu kan adalah ketika ada yang namanya sebuah output yang nyata. Misalkan kita belajar tentang agama ya, ada pemahaman agama yang nyata, sampai-sampai syukur ada praktik beragamanya yang baik seperti itu. Terus kalau kita berbicara tentang bahasa Bali ya, pastinya outputnya setidaknya hal yang paling sederhana adalah siapapun yang mendapatkan pelajaran bahasa Bali itu nih, Sumano juga sahabat bahasa, mereka bisa berbicara fasih berbahasa Bali. Bisa ya kita ngomong Bali di waktu itu loh. Nah, jadi kenapa sih dengan Dharma Gita? Apa sih hubungannya? Ada dong hubungannya. Dharma Gita itu kan sebenarnya adalah media pendidikan. Selain sebagai media untuk sebagai media maksudnya kalau dalam ajaran dalam upacara agama itu Dharma Gita kan adalah media, salah satu bagian dari upacara agama kan. Seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Dharma Gita yang lebih luas itu adalah media pendidikan agama. Nah, bahasa pengantarnya lumrahnya di Bali itu sahabat bahasa itu adalah bahasa Bali. Seperti itu, dan kontennya adalah agama seperti itu. Kontennya inti ajarannya adalah ajaran agama Hindu yang pastinya maksudnya tidak hanya untuk Hindu aja sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang ajaran agama itu kan adalah ajaran kebaikan, ajaran etika. Sebenarnya kan itu bisa didengarkan oleh semua orang kan. Kalau kita kupas gitu. Jadi dua hal itu baik artinya agama dan juga bahasa Bali itulah yang akhirnya ada kaitannya dengan Dharma Gita ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kondisi pendidikan pendidikan antara keduanya itu ya, kita sekarang sudah semakin berbenah seperti itu, semakin berbenah dan semakin berbenah dengan dukungan IT, digitalisasi dan semuanya. Ya, dan itu benar banget sih sahabat bahasa, karena kita dalam keadaan yang mungkin penguasaan bahasa daerah kita tuh lebih prihatin daripada bahasa asing kita. Ya, karena kan kalau bahasa asing udah pasti semua sekolah sudah memfasilitasi gitu kan Kak ya. Tapi kalau misalnya bahasa daerah gitu kita belajarnya kalau nggak dari agama ya dari kegiatan kita sehari-hari. Dan mayoritas nih banyak masyarakat khususnya generasi muda juga di kota tuh dikit nih yang belajar bahasa daerah, karena lingkungan mereka bahasa pengantarnya kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa asing gitu kan Kak. Nah, kalau dari kakak sendiri sekarang, bagaimana kakak memulai hal tersebut gitu? Step-stepnya sampai sekarang, dan tentunya ada beberapa hal yang sudah kakak siapkan, itu gimana tuh prosesnya Kak? Prosesnya ya, seperti ini. Jadi proses untuk tetap berada pada jalan ini kan, dalam artian untuk memutuskan diri belajar Dharma Gita, menekuni Dharma Gita ini itu panjang. Yang pastinya dari dulu, dari kecil kan, dari awalnya tuh belajar dasar-dasar. Jadi kan kalau kita belajar Dharma Gita itu nggak bisa yang namanya di dalam Dharma Gita itu kan ada yang namanya sekar alit, kemudian juga ada namanya sekar madi. Sekar alit itu kayak pupuh-pupuh keguritan. Nah, itu biasanya notabene-nya lumrahnya itu sahabat bahasa dan juga Suman itu dinyanyikan oleh orang-orang yang masih kecil, karena secara biologis itu pita suaranya itu masih nyaring gitu loh. Jadi suaramu yang waktu kecil kan beda kan dengan yang sekarang kan. Sekarang beda. Nah, itu. Kemudian kita beranjak ke sekolah menengah pertama itu biasanya kita udah beralih lagi pembelajaran kita ke Sekar Madya Kidung. Kemudian juga ketika SMA itu kita belajar Sekar Agung. Sekar Agung itu kayak kekawin. Kemudian juga ada namanya Palawakya, Sloka seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang kekawin, Sloka, Palawakya itu kan sudah menggunakan
tidak hanya pure menggunakan bahasa Bali, tapi juga ada bahasa Jawa kunanya, bahasa Sanskertanya, tapi ada juga bahasa Balinya dalam artian terjemahnya dalam bahasa Bali seperti itu. Tapi ini dua hal ini, yaitu Sekar Alit dan juga Kidung ini, itu ada yang menggunakan bahasa Bali. Itu step-stepnya di awal seperti itu. Itu step secara umum nih. Kalau secara pribadi untuk punyaku, maksudnya platform yang aku rintis nih ya, itu aku ingin membawa apa yang aku gemari ini kan menjadi sesuatu yang lebih menjadi lebih diterima seperti itu. Ya kita nggak boleh yang namanya menampik realita yang ada di lapangan itu. Betul. Bahwa aku banyak banget dapat pengalaman yang miris ya. Misalkan aku ketemu teman sebayaku, mereka takut dengerin Dharma Gita, katanya tuh nanti bisa bikin kerauhan. Ya mana ada ya namanya Dharma Gita, itu kan adalah sebuah media untuk pendidikan, memberikan kita advice, ajaran agama kan. Masa iya sih bikin kita kerauhan? Sebenarnya enggak kan, itu sudah pasti 100% itu hoax gitu kan. Anggapan itu salah lah itu ya, keliru. Nah jadi aku ingin membawa bahwa Dharma Gita ini bisa diterima oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Nah tapi memang yang selama ini kalau kita misalkan ingin memaksakan yang Dharma Gita yang versi-versi yang sudah ada itu kan mungkin memang itu memang lebih diperuntukkan untuk upacara agama seperti itu loh. Nah jadi aku ingin menggunakan juga perkembangan teknologi kan, digitalisasi ini untuk menjadikan Dharma Gita ini menjadi lebih mudah diterima dengan cara dulu tuh aku nggak step-stepnya, jadi kita ngomongin step-step lagi kan, dulu tuh aku nggak bisa yang namanya artinya membuat musik kan, tapi komposingnya bahasanya kamu kan suka kan ya sobat bahasa ini orang ini addicted banget kalau buat musik, tapi aku belajar dari dia, salah satunya belajar dari Suman, akhirnya aku sedikit demi sedikit mengetahui taste musik dan akhirnya aku menemukan bahwa kalau Dharma Gita ini ya seperti Geguritan, Kidung itu diberikan sentuhan musik yang kayak sederhana ya, kayak piano-piano dan lain sebagainya. Itu aku nggak tahu ya, jadi mohon dikoreksi para musisi di luar sana apa istilahnya itu ya, tapi betul. Intinya tuh diberikan sentuhan musik ya yang sedikit kekinian ya, tanpa menghilangkan esensi Dharma Gita itu sendiri. Maksudnya itu aturan-aturan Dharma Gita itu masih, tapi memang ada sentuhan kekiniannya itu. Nah jadi akhirnya itu lebih mudah untuk didengarkan, dan berdasarkan apa yang udah aku coba itu mereka ini sih mereka banyak memberikan apresiasi ya, respon positif juga untuk apa yang aku kerjakan. Oke. Nah dan tentunya ya sahabat bahasa bahwa hal ini menjadi sebuah kebanggaan juga buat Kak Bali gitu kan, karena seperti diketahui juga ya sahabat bahasa bahwa yang dibuat sama Kak Bali ini adalah lagu-lagu, kita bilang ya, lagu-lagu keagamaan yang mungkin bukan keagamaan aja, tapi lebih bagaimana cara kita menenangkan diri kan gitu kan. Jadi sebenarnya lagu ini mah universal gitu ya, kan boleh didengarkan oleh siapapun. Hanya saja menggunakan bahasa Bali untuk beberapa lagu gitu kan kayak atau semuanya sedikit ya aku ini ya potongnya. Jadi kamu tadi benar penenangan. Jadi ada dua brandingku untuk apa yang aku kerjakan saat ini. Dharma Gita ini nanti bisa menjadi sounds healing untuk penenangan ya, sobat bahasa ya, sounds healing. Jadi kalau kita ngomongin healing, kita orang Bali ya, kita pemuda Bali, kita punya apapun kita punya sebenarnya dalam budaya kita. Kita nggak perlu yang namanya cari keluar, kita nggak perlu cari musik Mozart. Untuk wawasan tapi sebenarnya kita punya. Mari kita bangkitkan ya hal-hal yang kita punya, yang menjadi warisan dari para leluhur kita. Dan juga yang kedua adalah sound clearing. Clearing itu dalam artian untuk bisa bikin clear terhadap suatu informasi. Misalkan kita belajar agama. Melalui lagu yang aku buat, jadi kan bisa membuat diri kita itu menjadi paham terhadap apa yang kita pelajari. Jadi dua itu, sound healing dan juga sound clearing. Wow, itu sahabat bahasa udah punya beberapa karya nih yang tentunya bisa dinikmati ya bagi para pendengar gitu, siapapun yang suka sama lagu-lagu meditasi. Sebenarnya harus disukai sama banyak orang gitu ya, kayak karena bersifat universal juga. Nah, sekarang saya mau nanya dari pembuatannya nih. Selama ini apa sih kesulitan kakak dalam memproduksi nih musik-musik yang kakak buat, karena kan nggak semua orang bisa punya kesempatan, punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, tapi kakak bisa ngelakuinnya sendiri dan punya beberapa karya. Nah, kesulitannya apa aja kak? Kesulitannya itu adalah sebenarnya gini ya, kalau aku sih percaya aku punya satu quotes yang pernah aku dengarkan kan, ada bahasanya gini, you are the only one thing who cannot stop
you. So believe in yourself and you'll be unstoppable. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang menjadi kesulitan kalau nggak diri kita yang melakukan apa sih namanya mental block pada diri kita sendiri, kan gitu kan. Nah jadi itu sih yang selama ini yang gini apa yang menjadi kesulitan. Jadi ini diri ini nih masih yang namanya mikirin gimana tanggapan orang lain dengan diriku, terus gimana masih memikirkan cibir orang lain, masih memikirkan ntar disukain nggak sih karyaku gitu kan. Tapi ya beberapa bulan terakhir ini karena aku merasa bahwa apa ya udah nggak perlu lagi mikirin itu kan. Jadi malah dimudahkan, tiba-tiba aku bisa buat musik. Ini baru-baru loh aku bisa. Maksudnya tiba-tiba aku bilang aja ke Tuhan gitu, aku berdoa ya Tuhan semoga nanti biar saya nggak merepotkan orang lain, semoga saya bisa buat musiknya. Sekarang kan saya sudah dihadiahkan nih, bisa nyanyinya, bisa buat liriknya tuh bisa gitu kan. Semoga nanti saya bisa buat musiknya sederhana aja deh ya Tuhan, jangan yang mewah-mewah biar nggak merepotin lagi, apalagi repotin Sumar kan kadang-kadang kasihan kan ngerepotin kamu gitu kan. Jadi aku selalu berpikiran bahwa ya untuk yang sekarang ini yang aku belum bisa ngasih apresiasi ke orang ya, maksudnya dalam hal kerjasama ngasih fee atau apa tuh aku takut itu melibatkan orang untuk saat ini. Jadi aku selalu berdoa pada Tuhan, setidaknya tuh aku bisa sedikit-sedikit dulu deh tentang musik, tentang hal-hal yang sebelumnya aku nggak bisa, dan itu yang akhirnya terwujud gitu loh. Oke, jadi ibaratnya yang dulunya perlu kolaborasi untuk mewujudkan gitu ya kan harapan kakak, tapi sekarang udah perlahan nih dengan berdikari sendiri gitu ya kan sedikit. Untuk menciptakan karya originalnya kakak gitu ya kan. Dan ya apresiasi banget sih sahabat bahasa. Dan tentunya sahabat bahasa pasti di rumah ataupun dimanapun kamu berada, ini bisa jadi referensi gitu untuk menambah wawasan kamu bahwa punya banyak hal kita untuk meningkatkan potensi diri kita gitu ya kan. Mungkin Kak Bali sekarang adalah dia dari Dharma Gita, tapi aku yakin juga teman-teman juga punya di bidang teman-teman masing-masing. Dan aku yakin juga itu bisa jadi salah satu motivasi buat teman-teman percaya bahwa hal ini bisa dilakukan dalam konteks untuk meningkatkan ya hal-hal positif gitu kan Kak ya. Nah kalau yang sekarang nih sejauh ini nih udah berapa karya nih yang kakak hasilkan dan tentunya bisa ditonton di mana aja? Ya, kalau ngomongin karya ya, jadi aku sebenarnya punya lebih dari 5 karya ya kalau ngomong. Sebenarnya tujuanku adalah di akhir tahun ini aku punya album. Ya, tapi bukan album yang seperti biasa. Maksudnya jangan mengartikan album itu yang artinya yang kayak musisi-musisi Indonesia ya artinya harus mewah, harus didengarkan oleh orang. Sebenarnya kan album itu kan adalah kumpulan dari lagu yang kita buat kan. Jadi ya udah meskipun lagu-lagu yang kita buat itu mungkin saat ini belum memang bisa diterima gitu kan. Mungkin ya tapi aku berdoa kepada Tuhan semoga suatu saat nanti ataupun lambat atau cepat semoga bisa diterima oleh orang gitu kan. Jadi aku ingin punya album gitu kan. Nah tadi pertanyaan Suman berapa lagu? Lebih dari 5 lagu. Cuman sebelumnya itu memang tidak terstruktur Suman dan juga sahabat bahasa. Aku taruh di Instagram satu, terus tiba-tiba aku lagi sebulannya baru ngepost lagi dan lain sebagainya. Jadi tapi karena akhir-akhir ini aku fokus untuk meneruskan itu, jadi aku sudah punya 7 karya yang diseriusin ya. Jadi ada lagunya, terus ada maknanya, bahkan juga ada narasinya. Narasinya itu yang aku harapkan bisa menjadi feedback kepada orang yang ngedengerin gitu. Dia biar tahu juga Kak ya, maksudnya makna dari lagu yang Kak buat seperti apa sih gitu ya kan. Nah kalau dari seluruh karya yang Kakak buat nih, mana yang paling berkesan? Dan tentunya yang bikin Kakak kayak waduh puas banget saya sama hasil yang ini gitu. Nah itu yang bagian mana tuh? Sebenarnya semuanya. Ya nggak apa-apa kan. Semuanya soalnya kan gini ya. Jadi nah jadi platform yang aku tentang Dharma Gita ini ya, tentang Dharma Gita ini aku membuat sebuah nama platform untuk diriku sendiri namanya Gita Haradaya. Gita Haradaya itu adalah Gita itu adalah nyanyian, lagu, dan Haradaya itulah dari hati. Jadi aku tuh ingin menekankan bahwa semua orang emang bisa buat lagu di luar sana. Banyak memang musisi yang bisa buat lagu, tapi nggak semua orang bisa membawa cerita dan bisa yang namanya mendedikasikan hatinya untuk dan bisa dituangkan ke dalam lagu itu kayak gitu. Jadi aku selalu berusaha 7 lagu yang aku nyanyikan itu, 7 lagu yang aku buat itu semuanya memang
semuanya memang ada rasanya gitu loh. Jadi ketujuh-tujuhnya aku puas dengan karyaku. Jadi ya itu adalah hal yang penting juga dimiliki oleh setiap seniman ya dibilang kayak. Karena kalau misalnya kita bukan bilang yang seniman expert gitu ya kan, cuman kita emang senang aja sama seni gitu. Jadi kita ingin berkecimpung juga di bidang seni, dan apapun hal kecil yang bisa kita lakukan ya itu jadi tangga awal kita. Terlepas nanti hasilnya seperti apa kan ya kita nunggu aja hasilnya Kak. Sedikit ya, seniman itu nggak hanya orang di zaman sekarang ya teman-teman semua sahabat bahasa. Seniman itu yang ideal adalah orang yang tamat dari punya latar pendidikan sarjana seni. Yang punya latar pendidikan sarjana seni bisa menamai diri mereka seniman. Tapi kalau mereka nggak berkarya ya bukan seniman. Jadi seniman itulah orang yang berkarya berkesenian, itu seniman. Apalagi zaman sekarang kita nggak bisa yang namanya menghalang-halangi orang untuk untuk berkarya. Seniman yang punya bakat, mungkin mereka belum bisa yang namanya memiliki background pendidikan seni. Ya kita nggak bisa yang namanya merendahkan karya mereka dan menyampaikan bahwa mereka itu bukan seniman. Apalagi zaman sekarang itu siapapun bisa berkarya, dan ketika mereka punya karya ya mereka seniman kan, seperti itu. Artis sebagai artis. Karena bahasa Inggrisnya maksudnya. Nah itu juga kadang kan kita sering bertemu gitu kan dengan beberapa oknum yang menganggap seniman itu secara kontekstualnya itu adalah teoritis. Padahal kan fleksibel, balik lagi ke personalnya masing-masing gitu ya kan, seperti yang Kak Bali bilang tadi. Banyak kan sekarang juga artis-artis yang bukan dari sekolah artis gitu ya kan, sekolah manajemen entertainment, tapi dia emang jiwanya emang menghibur gitu ya. Dan itu juga sebenarnya jadi patokan juga bahwa nggak ada stereotype gitu ya untuk setiap insan menyukai apa yang dia mau dan diekspresikan baik itu di media sosial ataupun ruang publik gitu. Dan keren banget sih untuk Kak Bali gitu ya. Shout out kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu kan kayak keren banget gitu kan. Beri apresiasi banget deh gitu. Dan tentunya nih sejauh ini respon lingkungan Kak Bali terkait dengan karya-karya Kakak buat nih apa? Dan tentunya pasti kan dapat beragam feedback juga. Pasti itu yang bikin semangat. Nah itu apa aja bisa diceritain mungkin Kak? Kalau aku tuh tipenya gini. Jadi ketika aku mengunggahnya ke sosial media, aku nggak bisa percaya 100% di sosial media itu, karena teman-temanku tuh takutnya kalau bahasa gaul itu peres gitu loh gak sih. Jadi gak berani mengkritik. Selalu mengapresiasi terus, selalu bilang pujian. Ya siapapun suka dipuji ya. Tapi untuk bikin kita bisa meningkat itu kan, maksudnya bisa meningkatkan kompetensi kita, kualitas kita, bisa bikin kita improve, itu kan harus ada yang namanya honest review kan dari orang-orang lain. Kalau biasanya itu aku pasti melakukan hal itu di luar sosial media. Jadi aku sering kan bilang ke kamu juga. Jadi aku juga salah satunya juga aku dengerin pertimbangan inimu kan, saran-saranmu, terus juga dari beberapa teman-teman seniman yang sejalan artinya yang mengerti apa yang aku buat. Gitu. Jadi biasanya itu sih yang aku mintai pendapat. Tapi kalau kita berbicara di sosial media sih sebenarnya menginfluence orang-orang secara positif, tapi jangan artikan influence artinya sudah artinya terkenal banget, enggak. Influence kan artinya ada yang terpengaruhi meskipun nggak banyak, tapi kan ada dalam skup mana nih orang itu bisa karyaku ini bisa menginfluence. Dan di usiaku yang 24 tahun ini yang nggak banyak punya teman ya, ya teman-temanku semuanya suportif dengan apa yang aku kerjakan gitu. Oke, dan ya kalau ngelihat dari hasil yang dibuat ya sahabat bahasa, tentunya itu balik lagi nih, kita kan nggak bisa reach out banyak, cuman setidaknya orang terdekat kita bisa nemuin dampak dari apa yang kita buat gitu kan. At least, dan bagus-bagus juga sih lagunya ya. Apalagi yang suka lagu Bali, maksudnya bukan lagu yang pop gitu ya, maksudnya ini bukan lagu Dharma Gita gitu, yang sejenis lah, yang menenangkan. Itu bisa jadi referensi juga nih buat teman-teman mungkin yang pingin bikin acara-acara wedding gitu-gitu. Iya, sering juga. Jadi ini ya sedikit keluar dari topik juga, sering juga aku dikontak oleh mua-mua itu kan, yang biasanya mereka videografer juga, yang biasanya mereka sering buat itu dah video prawedding itu. Jadi aku sebagai bentuk apresiasi ya aku kasih aja sekarang. Maksudnya nggak maksudnya kamu harus bayar, nggak, karena menurutku apa ya, di masa ini kan kan seperti kembali lagi tujuanku yang pertama adalah
Yang pertama bisa mengedukasi. Kalau ada yang mau minta karyaku, berarti mereka ingin memakai karyaku, berarti mereka mengapresiasi. Jadi silahkan dipakai. Itu gitu. bentuk salah satu respon positif yang kakak dapat berarti ya. Dan tentunya tuh para mua-mua akhirnya punya banyak referensi nih untuk buat video bagus. Iya dong. Biar nggak hanya pakai sound itu aja. Itu aja gitu kan. Apalagi yang Bali biasanya tuh soundnya ketebak gitu. Iya benar. Ketebak itu masih yang benar banget gitu ya kan. Dan kita kayak aduh ini lagi. Iya, gitu seharusnya kan. produksi itu maksudnya kalau produksi video pasti namanya prawedding dan lain sebagainya itu ya sebenarnya bukan hanya visualnya aja loh. Jadi lagunya juga harus setiap acara tuh harus beda gitu kan, sesuai dengan konteks acaranya. Jadi ya ternyata gini juga kepake juga di mereka itu. Dan ya siapa lagi nih yang pingin buat lagu-lagu seperti Kak Bali gitu ya kan? Nanti bisa bikin workshop Kak. Itu satu impian. Salah satu impian ya kan? Ya kita nggak ada yang tahu gitu ya kan. Yang penting kita usaha dulu mah. Ini adalah bentuk investasi namanya Kak. Iya benar. Bentuk investasi bahwa kedepannya nanti kita bakal bisa lagi nih reach out yang lebih tinggi lagi daripada yang kita dapat sekarang. Iya. Nah dan nextnya nih tentunya kakak pasti ada harapan kan untuk kolaborasi. Nah sejauh ini bagaimana untuk rencana kolaborasi kah atau masih fokus dulu untuk diri sendiri biar setidaknya udah mantep baru nanti kita minta kolaborasi, itu bagaimana kak? Saat ini sih karena sebenarnya kan dari 2020 kan aku mulainya cuman aku sih maunya ya udah buat aja dulu. Terlepas dari apapun respon dari orang-orang di sekitarku. Karena kebetulan juga ada waktu untuk melakukan hal ini daripada aku nggak ngapa-ngapain. Jadi yang seperti kamu bilang adalah investasi kan. Itu yang pertama. Jadi harus sementara ini buat dulu dan maunya melakukan pengembangan. Jadi selain Dharma Gita seperti sekarang Alit Geguritan itu kan kayak Bibian dan lain sebagainya itu, terus juga ada Kidung. Aku juga mau buat kayak meditation media gitu. Jadi aku lihat kemarin di YouTube itu referensinya itu meditasinya itu kan banyak kan yang kayak misalkan ada meditasi Om gitu kan. Nah itu sudah banyak. Nah aku ingin membuat yang tampilan berbeda tapi dengan menggunakan Om, mungkin nadanya itu lebih apa ya, lebih manis gitu, lebih manis, lebih di telinga itu lebih enak gitu kan, bisa didengarkan juga saat tidur atau saat ingin meditasi atau saat lagi suntuk gitu loh. Jadi itu sih maunya ada pengembangan genrenya lah istilahnya gitu. Nah itu, tapi kedepannya sih pasti punya mimpi ya. Jadi selain maksudnya ini kan adalah kerjaan sampinganku kan. Tapi aku nggak bisa bilang kerjaan sampingan ini tuh adalah hobiku. Tapi hobi ini juga ada mimpi-mimpinya. Dia juga mereka juga berhak punya mimpi gitu kan. Di hobi-hobiku ini juga perlu punya mimpi. Ya kalau mimpinya sih yang pastinya yang pertama sih ingin membantu orang kan pastinya dalam hal mental health, karena menurutku suara itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat loh sebenarnya. It's something that very, very powerful untuk bisa mengetuk hati orang. Menurutku membuat orang itu hatinya terbolak-balik dari yang suntuk bisa jadi lebih baik itu kan. Jadi itu yang aku ingin sampaikan. Kalau sudah nanti ada pada titik orang-orang sudah sadar akan eksistensi karyaku ini dan mereka mau mendengarkan, itu aku bahagia banget. Jangka panjangnya lagi ya berkarya kan juga pastinya untuk kesejahteraan kan. Jadi aku berharap nanti bisa di reach out juga, bukan hanya untuk orang-orang lokal aja. Ya kita tahu bahwa budaya Bali ini juga disenangi kan, digemari oleh orang-orang luar sana. Jadi aku ingin juga memperkenalkan nih, jadi budaya Bali itu nggak hanya tarian, nggak hanya gamelan, tapi ada ini loh, ada yang sesuatu yang baru yang kalian belum pernah dengarkan kayak gitu kan. Itu juga aku juga ingin mendapatkan kesejahteraan dari apa yang aku buat ini kan ke depannya juga. Dan satu mimpiku itu adalah aku suatu saat nih ya, karena aku referensi karya aku adalah Alfie Rev. Iya, Alfie Rev. Karena sangat menghighlight budaya Indonesia. Aku kalau nonton Alfira tuh pasti selalu pengen nangis. Nangisnya gini. Semoga aku yang nyanyi di sana. Ya nggak apa-apa, namanya juga bermimpi kan. Ya Tuhan, jabalah doaku. Ya kayak gitu. Mungkin bagian yang mengheningkan ciptanya, kan kita ada juga gitu kesempatannya. Ya bagus banget. Ya gitu suatu saat. Dan tentunya sahabat bahasa pasti sahabat bahasa juga mendapat banyak ilmu lagi sekarang bahwa belajar ada banyak media gitu ya kan. Mungkin kita bakal mengenal bahwa belajar itu secara konvensional ya di kelas ataupun mungkin online gitu ya kan, buka buku atau referensi.
Tapi sekarang juga ada banyak media, misalnya teman-teman bisa menonton video, bisa mendengarkan lagu yang tentunya esensinya adalah menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan kita gitu. Dan tentunya nih terakhir deh untuk Kak Bali, harapan Kak Bali nih untuk masyarakat Bali khususnya untuk generasi muda juga terkait dengan nggak hanya Dharma Gita secara esensi Bali aja, tapi Gita secara universal itu seperti apa? Gita secara universal. Iya. Yang artinya Gita ini kan adalah lagu nyanyian ya seperti itu kan. Jadi harapanku adalah setiap orang-orang yang ada di Bali itu ya bisa yang namanya mengapresiasi Dharma Gita ini sendiri kan, dan marilah kita mulai berbenah dan menghapus stereotip yang salah tentang Dharma Gita ini. Yang seperti yang tadi aku bilang gitu kan, udah sebenarnya Dharma Gita ini udah banyak dikambing hitamkan, dibilang gini, dibilang itu, jangan dengerin itu, nggak boleh. Nah, ayo kita berbenah, kita hapus stereotip itu, dan mari kita apresiasi dan hargai budaya kita seperti itu ya. Dan salah satunya dengan apa yang aku lakukan ini merupakan bentuk bukan bentukku ingin menggeser Dharma Gita yang asli kan, seperti itu kan, yang apa yang berkembang di masyarakat, tapi ini adalah bentuk baktiku untuk budaya. Karena dari dulu aku ternyata sadar bahwa dari kecil aku memang lebih sering dekat intens dengan hal-hal yang berbau dengan budaya. Dan sampai saat ini pekerjaanku pun itu nggak jauh-jauh dari budaya dan juga agama. Dan apa yang pernah kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan ya pada zaman-zaman dahulu itu yang luput dari pantauan sosial media, kamera, berita, apapun itu, liputan, pengakuan, itu juga hal-hal yang berbau dengan budaya yang aku lakukan dengan teman-temanku di Tabanan gitu kan. Jadi aku aku punya satu kakak ini kan, kakak mentor kan di Tabanan. Beliau bilang kayak gini, apapun yang pernah kita lakukan kan, yang pernah kita perjuangkan, misalkan kita perjuangkan budaya, pasti suatu saat budaya inilah yang akan membawa kita menuju kesejahteraan. Dan itu juga kemarin terjadi pada diriku. Di tahun 2021 akhir aku bersyukur bisa bisa bekerja di Jembrana gitu kan. Itu juga karena hal yang selama ini tidak sadar kita pelajari Dharma Gita itu sendiri, dan juga kepada generasi muda di luar sana ya. Jadi banyak sekali budaya Bali yang bisa kita muliakan, yang bisa kita muliakan budaya Bali itu. Jadi menari, magamal itu kan sudah semua juga terlihat di sosial media ya, dan masih banyak juga sebenarnya di luar sana, ada sastra lontar-lontar, semuanya itu memiliki banyak dimensi. Yang pertama kan dimensi religi untuk pemahaman agama, kemudian juga dimensi etika, bisa membuat diri kita itu tentunya tahu yang mana yang harus kita lakukan, yang mana enggak, dan juga dimensi kesejahteraan juga bisa mengantarkan kita. Kalau kita sudah memuliakan apapun yang budaya itu, pasti budaya juga akan mengantarkan kita pada kesejahteraan. Seperti itu yang selalu aku pegang, dan itulah yang membuatku selalu yakin tetap untuk pada advokasi yang aku tekuni, yaitu Dharma Gita sendiri. Oke, dan tentunya sahabat bahasa, itulah tadi gitu ya kan, sekapur sirih dari Kak Bali terkait dengan Dharma Gita dan juga karya-karya yang tentunya bersifat positif untuk seluruh masyarakat, enggak hanya untuk generasi muda tapi juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Bali. Karena Dharma Gita ini bukan agama menurut saya, tapi adalah kebudayaan. Jadi kalau namanya budaya ya berarti semua berhak untuk mengetahui. Terlepas dia pingin tahu secara mendalam atau enggak, ya itu balik lagi ke referensi masing-masing kan. Iya, Dharma Gita itu lebih tepatnya Dharma Gita adalah dua titik temu antara budaya dan juga agama. Ya, jadi agama itu kan hanya bungkusnya aja yang membedakan. Dalam tataran fisik aja loh kita sebenarnya berbeda. Ibaratnya naik gunung. Kita tuh mungkin kita hanya sedang naik gunung dalam arah yang berbeda. Tapi sebenarnya apa yang kita naik ya kayak gunung, karena kita naik gunung yang sama. Dalam artian ke puncak. Iya, mungkin Dharma Gita ini mungkin secara kemasan mungkin memang dalam hal kemasan ini mungkin dalam kemasan agama Hindu, tapi esensinya sebenarnya adalah tuntunan kehidupan. Siapa sih nggak perlu tuntunan kehidupan? Semua orang perlu tuntunan kehidupan kan gitu kan. Ya, dan gitu sih. tentunya bisalah untuk sahabat bahasa mulai mungkin untuk mendengarkan gitu ya kan, dan bisa juga didengarkan juga karya-karyanya Kak Bali. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Bali. Sama-sama. Sudah mau berbagi informasi di Siniar Subasita, dan tentunya
Demikianlah untuk siniar pada hari ini dan sampai ketemu lagi nanti di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk kita